Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ustadz Johar dan bapak-bapak sekalian, haloqah Jumat yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bertemu untuk sama-sama menuntut ilmu yang kita rutinkan setiap Jumat malam. Semoga ini menjadi jalan bagi kita, ya memudahkan jalan bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala seperti hadis Rasulullah, barang siapa yang apa Ustadz, yang berjalan. ya, yang menempuh jalan, yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk bisa eh, jalan menuju Menuju surganya. surga. Nah, semoga dengan rutinnya kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kita akan dituntun, dimudahkan untuk jalan menuju surga. Kemudian malam hari ini kita akan membahas tema mengenai tazkiyatun nafs dengan judul Mengapa kita harus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sangat menarik karena ya kita selalu diajarkan ya sejak kecil untuk mencintai Rasulullah. Nah, bagaimana sih bentuk cinta, apa yang dimaksud dengan cinta kepada Rasulullah itu? Apa saja kemudian aplikasi-aplikasinya agar kemudian cinta yang kita katakan itu tidak hanya sebatas di mulut saja, di lidah saja, ya di lidah juga iya kita sampaikan bahwa kita mencintai Rasulullah, tetapi setelah itu kita juga harus mengamalkan eh, selayaknya kita kalau mencintai anak kita, mencintai istri kita, suami kita, maka ya kita pasti akan ada implikasi perbuatannya. Ya, kita menjadi bertanggung jawab kepada orang yang kita cintai, kita menjadi berkorban kepada orang yang kita cintai. Nah, begitu juga apalagi dengan Rasulullah ya yang cintanya tentunya melebihi dari cinta kepada keluarga kita, cinta kepada harta benda kita, dan lain sebagainya. Maka insya Allah akan kita bahas malam hari ini dengan Ustadz Johar. Baik, silakan kami persilahkan kepada Ustadz Johar untuk bisa menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustaz Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kawan-kawan jamaah kajian halakoh pekanan, kawan-kawan Hongkong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kemampuan, nikmat kesempatan, dan terutama yang lebih utama dari semua itu nikmat iman dan nikmat Islam. Kita dapat dipertemukan lagi, memanfaatkan sebagian waktu kita untuk menimba ilmu di antara ilmu Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini tadi Pak Adi minta untuk kita membahas tentang Maulid, ya, karena memanfaatkan momen bulan Rabiul Awal sebagai bulannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di bulan Rabiul Awal ini bukan hanya bulan kelahiran beliau, tapi juga bulan di mana beliau hijrah
dan bulan juga di mana beliau meninggal. Kita belum masuk sih, tapi ya sebentar lagi sekitar 2 atau 3 hari ke depan insya Allah sudah masuk bulan Rabiul Awal. Sebagian menyebut Rabiul Anwar, artinya cahaya kan, karena lahirnya cahaya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini kemudian saya yang ngambil tema bagaimana kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kalau lebih ininya sih sebenarnya kenapa sih kita perlu mencintai Nabi gitu ya. Ya perayaan-perayaan Maulid atau acara-acara Maulid yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin itu kan sebagai ekspresi kecintaan gitu. Ada juga yang mengekspresikan dengan cara yang lainnya. Ya, tidak dengan Maulid, tidak dengan perayaan, tapi kita semuanya insya Allah mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka di sini ada materi yang mungkin akan saya bagikan. Materinya agak panjang ternyata. Tadi saya otak-atik ternyata ya cukup banyak. Ya, cuma nanti kita agak percepat aja gitu ya supaya nggak terlalu membosankan. Cuman ya saya tulis semuanya yang bisa saya tulis supaya nanti kalau suatu saat yang dibutuhkan ya saya bisa buka lagi daripada dibatasi ya. Sebentar saya carikan. Jadi tentang mengapa kita perlu mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tak kenal maka tak sayang. Artinya untuk kita menyayangi atau mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita perlu mengenal siapa itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya kasih materi aja mengenal pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian poin yang mungkin sudah jamak kita ketahui, ya, maka di sini ada sekitar 78 slide. Nanti kita skip gitu aja kalau kiranya sudah maklum kita ketahui ya. Oke, yang pertama kita mengambil ayat Al-Quran. Rasulullah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini maka Rasulullah adalah suri tauladan kita, idola kita, panutan kita. Untuk kita mencontoh sesuatu, maka kita harus mengetahui. Apa yang mau kita contoh kalau kita tidak mengetahui? Maka ayat ini implikasinya ya kita harus mengenal lebih. Dengan mengenal kita bisa mencontoh. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah mengatakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Innama ana rahmatun muhda." Sesungguhnya aku tidak lain adalah rahmat yang dikaruniakan, yang dihadiahkan kepada umat manusia. Apa maksudnya rahmat? Rahmat kasih sayang. Jadi dengan hadirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai nabi, memberikan kita tuntunan, kemudian membimbing kita, itu adalah bentuk kasih sayang. Sama seperti orang tua, ya kan? Ketika mau ngantar anaknya ke sekolah, diantar atau ditunjukin orang yang ngantar, nggak dibiarin sendiri. Artinya Nabi ini adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada manusia. Karena dengan Nabi Muhammad tadi, akhirnya kita tahu, ya, ini petunjuk, ya, ini bukan, ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah, gitu. Ya sama seperti tadi ya, ketika kita semuanya mau ngelepas anak kemana, ya kan? Kita panggil satu orang untuk menemani atau kita bahkan menemani sendiri, maka itu adalah bentuk kasih sayang. Kalau nggak sayang, maka Allah udah biarin aja manusia, terserah mau ngapain gitu. Ya, tapi dengan Allah menunjukkan kita melalui jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Sehingga Allah nggak membiarkan kita mencari-cari sendiri. Gitu. Udah ditunjukin ini jalannya, ini Qurannya, ini Rasulnya, ini panutannya. Tinggal gitu. Oke.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berburu singkat nasab keturunan beliau, insya Allah sudah ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dan lain sebagainya. Kemudian orang tua beliau Abdullah bin Abdul Muttalib, kemudian ibunya Aminah. Nah ini sudah maklum kita ini kan. Masa kecil Nabi dilahirkan di tahun gajah. Tahun gajah ini adalah pengistilahan yang dilakukan oleh orang-orang Arab karena mereka tidak memiliki kalender ya. Tahun gajah, tahun ketika ada serangan pasukan bergajah. Beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayah beliau meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Susuan, selain ibunya Rasulullah juga disuruh oleh Thuwaibah al-Aslamiyah, jadi sebelum Halimatus Sa'diyah. Dan ada seorang perempuan dari Bani Sa'ad. Kemudian kembali ke ibu di tahun keempat. Ustaz, siapa yang dari Bani Sa'ad, Ustaz? Halimatus Sa'diyah ini kayaknya. Jadi maksudnya nggak ada dannya. Halimatus Sa'diyah kan? Ya, berarti cuma dua di sini ya? Iya, salah dannya. Jadi, bukan tiga ya? Jadi Halimatus Sa'diyah, seorang perempuan dari Bani Sa'ad. Saat itu Sa'diyah tadi ya. Jadi itu menunjuk ke klan, bukan nama sebenarnya. Ke suku klan ya, marga. Seperti Suwaibah al-Aslamiyah itu juga dari klan Aslam, Bani Aslam gitu ya. Mungkin ini sudah jamak kita ketahui ya. Sama satu lagi Rasul, Ustadz tahu nggak sama satu lagi Ustadz? Apa tuh? Satu ibu susu dengan Abu Salamah. Ummu Aiman bukan? Bukan. Saya baru menemukan juga tuh. Jadi Abu Salamah. Kemungkinan sama Abu Salamah. Karena waktu Salamah nawarin anaknya yang dari Abu Salamah, Rasulullah nggak mungkin katanya. Jadi ada ulama menduga bahwa Rasulullah dengan Abu Salamah juga satu ibu susu. Tapi saya nggak nemuin referensi tadi. Saya pikir pakai dan tadi itu bukan itu ya tadi. Ya mungkin. Setahu saya ada satu lagi itu yang dianggap, saya lupa juga, yang dulu kayaknya pernah kita singgung ya tentang ibu susu. Ya mungkin Rasulullah. Yang tadi Pak Didi sampaikan lah. Saya agak lupa juga. Kalau Aiman kan dia nggak pernah nyusui. Aiman itu bedanya cuma 6 tahun sama Rasulullah kan. 6 tahun atau 7 tahun. Oke. Kita lanjut? Ya. Ya. Saya perlu milih-milih nih ya karena memang agak panjang. Anak-anak Nabi ini ada 7, satunya dengan Ibrahim. Jadi yang 6 ini yang dari Khadijah, kemudian 1 Ibrahim. Ibrahim lahir dari Maria. Ini ada istri-istri Nabi. Beliau punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Istri, kemudian ada 2 budak. Sebagian mengatakan ini Raihanah sama Maria. Maria yang menjadi ibunya Ibrahim. Oke, jadi intinya kenapa kita perlu mencintai Nabi? Yang pertama, seseorang itu mencintai seseorang karena ada sesuatu yang lebih dari orang itu. Ada sesuatu yang lebih. Yang pertama dari sisi kepribadian. Artinya dari sisi kepribadian, baik kepribadian secara fisik ya maupun kepribadian secara akhlak. Artinya ketika orang mencintai seseorang, itu wajar ketika seorang itu mencintai seseorang karena tampannya atau karena cantiknya. Bisa juga karena kepribadian dalam artian akhlak, karena kebaikan perangai yang diinginkan. Nah, kita melihat Nabi Muhammad itu kenapa perlu kita cintai? Karena yang pertama, secara fisik, beliau itu juga layak untuk dicintai. Dan secara akhlak juga beliau layak untuk dicintai. Nah, ini perjalanan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, awal turunnya wahyu. Oke, kita skip aja ya. Kemudian 3 tahun beliau berdakwah sembunyi-sembunyi. Ya,
kemudian berdakwah secara terang-terangan ketika mendapatkan perintah dari Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Kerabat terdekat bukannya ini ya, bukannya malah sembunyi-sembunyi, bukan. Jadi Rasulullah itu ketika menyampaikan secara sembunyi-sembunyi disampaikan kepada orang-orang yang dekat. Maksudnya orang dekat bukan hanya keluarga. Seperti Abu Bakar nggak ada keluarga. Ya, kemudian yang lain-lain juga ada sebagian yang bukan keluarga, tapi yang dianggap dekat dengan Rasulullah bisa menerima. Nah, ayat ini diturunkan untuk disampaikan kepada keluarga-keluarga terdekat beliau secara terang-terangan. Artinya ya keluarga dekat, tapi yang mungkin nggak terlalu dekat gitu, kepada keluarga. Kalau tadi kan orang-orang dekat, kalau yang 3 tahun pertama itu kan orang-orang dekat, maksudnya bukan hanya keluarga, tapi orang-orang yang dekat dengan beliau. Maka ketika membaca ini, oh ini ayatnya berbicara tentang dakwah terang-terangan apa dakwah sembunyi-sembunyi gitu. Ini sebenarnya berbicara tentang dakwah terang-terangan, karena ketika Rasulullah berdakwah terang-terangan itu juga berdakwah awal-awal kepada keluarga-keluarga terdekat, sehingga Rasulullah naik ke Bukit Sofa, manggil, diantara yang dipanggil Sofia, dan wahai Sofia, bibinya Muhammad gitu. Itu kemudian keluarga-keluarga dekatnya. Selanjutnya, oke, ini kisah ini kayaknya nggak terlalu. Ada peristiwa Isra Mi'raj, periode Madinah, hijrah sudah. Saya ambil yang agak cocok dengan materi kita ya. Oke, nah dari sini aja langsung. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Tadi saya sampaikan bahwasanya seseorang itu layak dicintai dengan beberapa faktor. Pertama adalah faktor kepribadian, baik kepribadian dalam artian sifat maupun kepribadian dalam artian fisik, ya kan? Nah, bagaimana sih sifat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Di sini Jubair bin Mut'im pernah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku memiliki beberapa nama. Aku adalah Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, yang maknanya dengan kulah Allah menghilangkan kekafiran. Aku juga adalah Al-Hashir, yang maknanya manusia dibangkitkan di atas lapak kakiku. Hashir, nanti di hari kiamat. Aku juga Al-Aqib, tidak ada nabi setelah. Ini dijadikan oleh Mahir Zain satu lagu. Mungkin antum sudah sering dengar ya. Ada yang pernah dengar? Atau mau di-setelin lagunya? Oh, udah. Wah, Pak Adi. mau di-setelin lagunya nggak? Bagus tuh. Nggak apa-apa. Mau kira-kira? Pak Ustadz, sorry. Kenapa cari ngambil minum tadi? Kenapa? Lagu Mahir Zain. Lagu Mahir Zain yang menerangkan nama-nama Nabi. Belum pernah dengar, Ustaz. Oh, belum pernah dengar. Oke, kita dengar sama-sama ya. Antum nggak mengharamkan musik kan? Kan ada 2 versi, ada yang pakai alat musik, ada yang nggak pakai alat musik. Yang nggak pakai alat musik kali ya, Ustaz. Gimana Pak Adi? Mau pakai alat musik apa enggak? Ya, saya sih ya, bebas aja. Bebas tapi sopan ya. Oke, nggak apa-apa. Sambil kita ada terjemahannya kok. Insya Allah bagus lagunya. Ya. Coba sebentar. Oh, saya kira antum penikmat. Kalau saya sih penikmat lagu, tapi yang bahasa Arabnya. Ada terjemahnya, saya coba carikan terjemahannya. Ya, saya ingat waktu saya pernah cerita lu Mas Ustaz, konser di London, semua orang nggak sholat asar. Masa salatullah salamullah tapi tangannya gini-gini. Oke, sambil kita ini sebentar apa namanya apa sih ini bukan refreshing, apa nih, selingan intermezzo selingan sebentar, saya carikan yang pas. Oke. Carikan yang ada terjemahannya.
Oke. Gak apa-apa ya. Nah, saya kira antum udah pada tahu lagunya. Di sini. Kalau Rasulullah SAW, innali asma. I have many names kan. Ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Mahi. Yamhullahu bil kufar wa ana al-Hasyir alladhi. Nah, jadi terinspirasi dari hadis yang tadi kita baca, Maherzan akhirnya bikin lagu. Huwa Ahmadun wa Muhammad. Tuh, nggak ada terjemah ya? Nggak ada terjemahnya nih. Klik yang Ya. sisi itu. Ya. Mati, sisinya mati itu. Nggak bisa berarti. Oh, nggak bisa. Sisinya non-aktif. Sebentar. Tadi aktif ya kayaknya. Gak apa-apa, biar kita nggak serius terus ya. Ini yang Perancis apa yang Inggris nih? Bagaimana kalau saya yang mutar? Sudah dapat Pak. Sebentar. Bismillah. Pak, insya Allah. Coba ya. Saya menemukan yang tidak ada musik ya. Oh ya, berarti habis ini nanti. Kita pakai yang. Oh, ini nggak ada musik juga. Ya, terus sesuai dengan keinginan Pak Didi berarti. Huwa Ahmadun wa Muhammad. Qalbi Muhammad bihadihi nata'abbad. Qalbi Muhammad ya Rabbi salli alayh. Ma at-tayru naha wa gharrad. Ma at-tayru naha wa gharrad. Wa huwa an-nabiyyul mahi. Qalbi Muhammad الوجه كالمصباح. قلبي محمد ما حظ ظلام ونادى. نادى لكل فلاح. نادى لكل فلاح. هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد. يا ربي صل عليه. ما الطير ناح وغرد. هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد. يا ربي صل عليه. ما الطير ناح وغرد. وهو النبي الحاشر. قلبي محمد ونحن فيه نفاخر. قلبي محمد من لم يصلي عليه فهو البخيل الخاسر. فهو البخيل الخاسر. وهو النبي العاقب. قلبي محمد قمر أضاء كواكب. قلبي محمد مسك الختام حبيبي. أعلى الأنام مراتب. أعلى الأنام مراتب. هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد. يا ربي صل عليه. ما الطير ناح وغرد. هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد. يا ربي صل عليه. ما الطير ناح وغرد. هو أحمد. هو أحمد. لكل العاشقين حبيب. وأنا حبيبي حبيبي محمد. هو أحمد ومحمد
بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد. Oke. Versi tanpa musik sesuai keinginan Pak Didi. Tapi pas tadi ngekliknya pas yang tanpa musik. Tapi yang pakai musik lebih enak lagi. Antum silakan nanti dicari. Intinya apa ya tadi ya? Ya itu satu hadis yang kemudian menginspirasi Maher Zain untuk bikin apa namanya lagu itu. Dan kalau kita kita renungi maknanya luar biasa gitu. Maka saya secara pribadi beberapa kali meneteskan air mata ketika mendengar lagu tadi ya. Nah itu salah satu di antara bentuk dakwah gitu. Banyak orang yang tersentuh dengan lagu sehingga ya lagu ini kembali kepada isinya. Kalau isinya memang bagus, dia bisa menyentuh. Banyak orang yang ketika dengar sholawat atau dengar ini dia menangis. Tapi kalau kasih ceramah enggak gitu. Ya kan? Nanti aku silakan cari ya nasyid lah atau apa-apalah. Yang lagu maupun yang enggak ada lagu ya. Maksudnya yang ada musik maupun enggak ada musik. Oke, itu tentang nama-nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau mengatakan begitu. Saya punya 5 nama. Saya disebut Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, kemudian Al-Aqib. Oh, belum saya share lagi. Sebentar. Sorry. Nanti kalau ada yang cocok dengan lagu, kita cari lagi lagunya ya. Atau ada yang pernah dengar lagu-lagu tentang Nabi lah, tentang Nabi. Sifat fisik Rasulullah SAW, beliau bertubuh ideal dan proporsional. Ustadz, gimana? Maher Zain itu punya di album yang sebelumnya ada satu lagi yang namanya tentang Nabi. Ya Nabi, salamu alaika gitu kan. Tentang ya Rasul, salamu alaika. Ya yang album sebelumnya itu kan album. Ya. Tapi antum pecinta Maher Zain nggak yang lain ini? Nggak tahu, kalau saya cuma tahu aja Ustaz. Saya nggak tahu kalau yang lain. Kalau saya memang sejak di Mesir seneng itu. Ya terutama kalau yang bahasa Arab ya, karena kita ya mungkin yang lain bahasa Inggris juga ya. Mengerti. Yang bahasa Arab ya saya seneng lirik-liriknya. Nanti sambil kita cari ya yang cocok. Nabi Muhammad bertubuh ideal, proporsional. Ya tadi ya, jadi kecintaan seseorang itu kalau karena fisik itu jangan disalahin, karena udah naluri gitu. Naluri orang itu mencintai sesuatu karena banyak faktor, diantaranya faktor fisik, ya kan? Ya kayak perempuan-perempuan itu kan banyak yang nggak suka sepak bola, tapi jadi suka sepak bola karena pemainnya ganteng-ganteng gitu. Pemain Itali ganteng-ganteng ya, akhirnya senang. Ya itu wajar, cuman ya tetap harus diarahin gitu. Artinya secara naluri orang mencintai seseorang karena fisik itu wajar. Nah Rasulullah ini patut untuk kita cintai karena fisiknya juga layak untuk dicintai. Rasulullah tidak berperawakan terlalu tinggi, tidak pula terlalu pendek. Beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Rambutnya tidak keriting bergurung, tidak pula lurus kaku. Badannya tidak gemuk, dagunya tidak lancip, dan wajahnya tidak bundar. Kulitnya putih kemerahan dan lain sebagainya. Ini dulu kayaknya pernah kita bahas di kitab Syama'il Muhammadiyah ya. Pernah kita baca beberapa hadisnya. Berambut panjang dan ikal. Rambutnya Rasulullah mencapai kedua bahunya bidang. Beliau bukanlah seorang yang berperawakan pendek dan tidak pula terlampau tinggi. Terlalu pendek juga kekurangan, terlalu tinggi juga kekurangan. Proporsional. Rambutnya ikal, tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku. Pada kepala dan janggutnya tidak terdapat sampai 20 lembar rambut yang telah berwarna putih. Artinya di usia-usia ketika hadis ini diriwayatkan, yang meriwayatkan Anas bin Malik, sahabat kecil, itu Rasulullah pasti sudah di Madinah. Usia Rasulullah ketika hijrah ke Madinah itu 53. Artinya kemungkinan ya periwayatan hadis ini di akhir-akhir hayat beliau. Dan beliau tidak memiliki uban kecuali hanya sekitar 20 lembar.
Nah, sekarang kita yang mungkin ada sebagian yang udah 50 tahun, kira-kira bisa dihitung nggak ubannya gitu. Rasulullah bisa dihitung ubannya gitu ya. Saya aja yang baru berapa tahun ini udah dan lumayan nggak bisa dihitung kan gitu. Kemudian memakai minyak dan bersisir. Rasulullah suka banget dengan minyak, menyisir rambut, artinya rapi orang. Ya. Sehingga kadang-kadang itu sampai ya mengkilap gitu ya. Sampai minyak rambutnya itu mengkilap. Rasulullah sering meminyaki rambutnya, menyisir janggutnya, dan sering waktu menyisir rambutnya beliau menutupi bahunya dengan kain kerudung. Kain kerudung itu demikian berminyak, seakan-akan kain tukang minyak. Rasulullah luar biasa, artinya itu menunjukkan kerapian ya. Jadi bukan hanya ini, tapi kerapian juga. Hanya sedikit uban tadi sudah. Kemudian memiliki tanda kenabian ada di belakang punggung beliau. Mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibnu Abbas berkata Rasulullah mempunyai gigi seri yang renggang. Bila beliau berbicara terlihat seperti ada cahaya yang memancar keluar antara kedua gigi seri. Telah diperlihatkan kepadaku, ini ketika Isra Mi'raj kalau nggak salah. Para nabi, adapun Nabi Musa bagikan seorang laki-laki dari suku Syanu'ah kuat. Kulihat Nabi Isa, ternyata orang yang pernah kulihat mirip kepadanya adalah Urwah ibnu Mas'ud, salah satu sahabat Nabi. Kemudian kulihat pula Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata orang yang mirip kepadanya adalah kawan kalian, yaitu Nabi Jibril. Kulihat Jibril, ternyata yang pernah kulihat mirip kepadanya adalah Dihya. Artinya Jibril ini sering menyerupai Dihya, karena Dihya ini katanya sahabat Rasulullah yang ganteng betul. Pakaian putih dan rapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakaian yang paling disenangi beliau adalah gamis. Hendaklah kalian berpakaian putih untuk dipakai sewaktu hidup dan jadikan ia kain kafan kalian sewaktu kalian mati. Sebab kain putih itu sebagai pakaian untuk kalian. Oke, Rasul juga memakai cincin. Nah, ini kita percepat aja. Rasul juga memakai sarung. Artinya kain ya, kain untuk bagian bawah tubuh. Izar. Gimana? Izar. Ya, izar. Sarung ini bagian kain yang digunakan untuk bagian bawah tubuh ya, itu namanya izar atau kain ya, kain lah sekarang ya, kan sarung. Maka ada sebagian yang salah memahami ya ketika dikatakan yang tentang cingkrang-cingkrang itu ya. Ini pemahamannya juga ya nanti bukan celana tapi izar. Ya kan. Karena yang dipakai sekarang itu kebanyakan celana. Kalau akademis nggak apa-apa. Gimana? Kalau niatnya kan akademis. Kalau akademis insya Allah nggak apa-apa. Enggak, yang sekarang dipakai izar itu kan justru bukan izar. Izar itu untuk sarung sebenarnya, bukan izar. Yang dipakai sekarang itu kan sirwal. Yang kawan-kawan pakai celana yang di atas mata kaki itu kan bukan izar yang dipakai, tapi sirwal. Sirwal itu bagian dalam justru. Jadi Rasul itu pakai sirwal dan juga pakai izar, artinya bagian dalam itu seperti celana itu. Kemudian ada kainnya, yang kain itu disebut izar. Nah, yang disampaikan dalam hadis-hadis yang apa namanya, yang di atas mata kaki itu disebutkan dengan istilah izar gitu. Izar. Tapi kalau diartikan izar itu semuanya kain ya, mereka menganggap izar itu semuanya kain, sehingga celana dianggap kain kan gitu. Kemudian Rasulullah berjalannya cepat, artinya orangnya semangat ya, nggak kayak sebagian kita jalannya kadang-kadang ngangkat kaki aja nggak kuat gitu, sehingga kedengar serok. Orang yang berjalan itu udah kedengaran dari berapa meter gitu ya, serak gitu. Kalau dulu kalau saya bilang ngangkat kaki aja nggak kuat, gimana pernah ngangkat beban hidup gitu. Nah, Rasulullah ini tadi ya berjalannya cepat, sehingga Rasulullah SAW di usia yang ya tadi ya sudah lebih dari 50 itu kalau jalan dengan sahabat itu masih depanan gitu ya. Kalau nggak salah Ali itu pernah mengisahkan Rasulullah itu kalau jalan sampai kita nggak bisa ngejar, padahal Ali jaraknya dengan Rasulullah jauh secara usia, seolah-olah bumi dilipat gitu ya. Sesungguhnya kami harus bersusah payah melakukan hal itu, sedangkan Rasulullah tidak memperhatikan ya. Jadi untuk ngejar Rasulullah itu siapa ya? Kalau nggak salah di sini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib ya, tadi nggak ketulis perawinya ya. Bila Nabi berjalan, makanya berjalan dengan menunduk seakan-akan jalanan menurun. Kalau kita jalan menurun kan berarti cepat.
Cara makan Nabi, sungguhnya Nabi menjilati jari jemarinya sehabis makan 3 kali. Nah ini juga dianggap sebagai sunnah, ya kita lihat keadaan sih ya. Kalau memang makanannya dengan tangan ya kita jilat. Kalau makan pakai sendok kan nggak mungkin jilat jari kan. Tapi yang kedua, kalau saya tangkap justru menunjukkan ketawaduan sih. Kalau saya tangkap dari hadis ini. Jadi menunjukkan ketawaduan ya, bukan masalah jilat jarinya itu. Tapi tawaduknya Rasulullah gitu, sehingga beliau makan pun dengan tangan. Walaupun nanti ada penelitian lanjutan ya secara ilmu kesehatan, ternyata ya ada enzim apalah di tangan kita itu yang ini. Tapi kalau saya tangkap dari hadis-hadis seperti ini itu menunjukkan ketawaduan beliau, termasuk dengan kain yang di atas mata kaki tadi. Itu juga ketawaduan gitu. Ketika raja-raja yang lain itu pakaiannya luar biasa kan, sampai ya orang-orang Arab sekarang kan begitu kan, semakin apa nih, jubahnya semakin besar gitu. Raja-raja Arab sekarang aja masih begitu kan. Ya. Kemudian nah termasuk makan. Jadi Rasulullah makan dengan tangan kemudian sampai dijilat-jilat, menunjukkan ketawaduan beliau. Oke, itu secara fisik. Kemudian kita masuk sedikit tentang akhlak. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Di sini pakai la'ala. Jadi berada di atas itu berarti seakan-akan paten gitu ya. Jadi akhlaknya Rasulullah itu kan paten gitu. Jadi orang kalau di atas sesuatu itu kan redaksi bahasa Al-Qur'annya wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan kamu berakhlak, tapi kamu itu berada di atas akhlak yang jadi seakan-akan benar-benar paten gitu. Kalau kita kan mungkin ya kadang baik, kadang nggak baik gitu. Jadi, karena nggak di atasnya gitu ya. Ini salah satu kajian semantik, maksudnya kajian ijaz lughawinya ya yang pernah saya baca gitu. Sayyidah Aisyah berkata, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Untuk itulah pada saat kamu membaca dan merenungkan Al-Quran, maka seakan-akan kamu sedang melihat kehidupan Rasulullah. Rasulullah bersabda, Tuhanku telah mendidikku, maka ia baguskan pendidikanku. Artinya aku seperti ini karena Allah yang didik kita. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik, maka ya pasti baiklah didikan terhadapku. Kemudian selanjutnya, pengasih dan penyayang, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu. Ya, jadi Rasulullah itu melihat sahabat-sahabat disiksa, ditindas, dia juga merasa sakit. Berat terasa olehnya penderitaan terhadapmu. Azizun alaihi ma anittum. Bahasa Al-Qur'an. Azizun alaihi ma anittum. Jadi melihat orang lain susah, Rasulullah itu juga susah. Sangat menginginkan kebaikan untuk kamu semua. Amat tinggi belas kasihannya serta penyayang terhadap orang-orang mukmin. Nanti di akhir bagian slide ini saya sampaikan beberapa hadis tentang bagaimana sayangnya Rasulullah kepada kita. Dikatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, doakanlah keburukan laknat atas kaum musyrikin. Nabi SAW menjawab, sesungguhnya aku diutus bukan sebagai pelaknat, namun aku diutus sebagai rahmat. Bayangin ya, 13 tahun Rasulullah ditindas, sahabat-sahabatnya disiksa dan lain sebagainya, sampai harus keluar hijrah ke Madinah. Tapi ketika diminta, doainlah orang-orang musyrikin tuh, kayak Nabi Nuh berdoa kepada kaumnya. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan, enggak begitu. Ya, sesungguhnya aku diutus bukan sebagai pelaknat, tapi aku diutus sebagai rahmat. Rasulullah juga penyabar. Ini hadisnya agak panjang. Jadi kisahnya ada Khabbab bin Arat, salah seorang sahabat mendapatkan siksaan luar biasa. Kemudian mendatangi Rasulullah di bawah Ka'bah, meminta beliau agar segera berdoa agar minta kemenangan. Gitu kan? Jadi sahabat Khabbab ini, ya Rasulullah kita ini kan benar gitu. Udahlah minta doa kepada Allah supaya cepat-cepat kita menang. Rasulullah mengatakan, sebenarnya tidak ada sebenarnya orang sebelum kamu dahulu ada yang digalikan tanah untuk dikubur, lalu di kepalanya diletakkan gergaji untuk memenggal kepalanya, tetapi hal itu tidak menghalanginya tetap teguh pada agamanya. Ada juga yang disisir dengan sisir besi hingga dagingnya terpisah dari tulangnya, tapi hal itu tidak membuatnya goyah dari agamanya. Demi Allah, Allah pasti akan menyempurnakan agama ini hingga seorang berjalan dari San'a ke Hadramaut, ya, tidak merasa takut kecuali kepada Allah, tidak pula merasa khawatir atas kambing-kambingnya dari serangan serigala. Tetapi kalian tergesa-gesa. Artinya seorang wanita, Ustaz.
Ya, itu hadis yang lain, Pak. Nah, memang Oh, ada memang ada beberapa, redaksi tanpa wanitanya. ya, ada beberapa redaksi Oke. yang yang seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya agama ini pasti akan menang. Ada satu buku judulnya Al-Mubasysyirat Bintisaril Islam. Itu buku penulisnya Syekh Yusuf Qaradawi. Jadi beliau itu kan ini ya, mengumpulkan hadis-hadis motivasi gitu, hadis-hadis kabar gembira. Kita ini kan seringkali kan pesimis ya. Aduh, semakin kesini kok Islam semakin terpuruk, kita semakin di ini ya, semakin di itu ya kan. Tapi kita lupa dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Islam ini akan bangkit. Nah, salah satunya redaksi ini. Ada redaksi yang lain tadi Pak Didi sampaikan, sampai seorang perempuan aja nggak takut untuk keluar gitu. Ya kan, artinya perempuan itu ya makhluk yang paling rentan untuk terancam dengan tindakan keburukan, tindakan. Tapi karena Islam sudah menjadi ini tersebar, sehingga perempuan aja untuk keluar sendiri nggak takut. Nah ini kalau ini disampaikan tadi, sampai ada pejalan kaki dari Son'a ke Hadramaut, dia nggak takut, kecuali takut kambingnya dengan serigala gitu ya. Jadi bukan lagi takut dirampok atau takut dibegal atau takut di ini gitu ya. Nah di sini sih hadisnya tentang bagaimana Rasulullah menumbuhkan kesabarannya. Ini hadis ini terjadi di Mekah karena ketika itu Khabbab bin Arad, ya salah satu sahabat yang memang mendapatkan siksaan dari kaum musyrikin ya, yang ngadu kepada Rasulullah. Kenapa sih nggak berdoa aja supaya selesai? Kemudian Rasulullah juga pemaaf. Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa satu kali pernah 80 orang Quraisy tiba-tiba menyerang Rasulullah dan para sahabat beliau dari arah Jabal Tan'im ketika sedang sholat subuh. Mereka bermaksud ingin membunuh Rasulullah, tetapi mereka tertangkap. Kemudian Rasulullah memaafkan dan melepaskan mereka. Pemimpin mana yang seperti ini? Ya kan? Ini kemarin kan katanya Putin itu juga ada ini ya, ada apa upaya pembunuhan itu. Kalau presiden seumpamanya itu pasti tuh yang ini udah kalau nggak dihukum gantung dia apa? Ya Rasulullah dibebaskan ya. Luar biasa. Saya mendengar Anas bin Malik berkata, suatu kali seorang Yahudi lewat di dekat Rasulullah dan bukannya mengucapkan assalamu alaika, malah mengucapkan assam alaika. Bedanya di lam ya. Kalau assalamu alaika berarti keselamatan kepadamu. Assam alaika kecelakaan atau kebinasaan atas itu. Rasulullah bersabda kepada para sahabat, kalian tahu apa yang ia ucapkan? Rasulullah menerangkan bahwa orang itu mengucapkan assam alaik, kehinaan atau kebinasaan menimpa kamu. Artinya orang Yahudi itu mengelabui gitu. Jadi seakan-akan mengucapin assalamu alaika, tapi sebenarnya assalamu alaika. Jadi sebenarnya mendoakan keburukan. Tapi kalau orang nggak perhatian, itu seakan-akan mengucapkan doa kebaikan. Melihat perbuatan orang Yahudi itu, para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasul, haruskah kami membunuhnya? Dia bersabda, tidak, jangan membunuhnya. Oke, jadi luar biasa. Rasulullah juga lemah lembut. Dikisahkan bahwa seorang Badui membuang hajat kencing. Nah ini kita insya Allah sudah sering ya. Orang Badui kencing di masjid, sahabat-sahabat udah geram semua. Kata Rasulullah, udah biarin sampai selesai. Baru setelah itu kemudian diajak ngobrol. Masjid itu bukan digunakan untuk kencing, untuk ini, tapi untuk zikir, untuk sholat. Ya namanya orang kampung ya kan, orang Badui gitu, orang udik lah istilahnya kan, ya perlu didekatin dengan baik. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Sahih dari Anas telah mengatakan, aku menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun, Anas bin Malik. Dan beliau sama sekali belum pernah membentakku dengan kata hush, dan belum pernah mengatakan terhadapku tentang sesuatu yang seharusnya tidak aku lakukan, mengapa engkau melakukannya? Dan tidak pula terhadap sesuatu yang seharusnya aku lakukan, mengapa tidak engkau lakukan? Artinya 10 tahun, luar biasa. Kita aja dengan pembantu kita yang mungkin setahun 2 tahun, udah wah ini kenapa tuh nggak di ini, kenapa nggak di ini? Rasulullah nggak pernah mengatakan itu kepada Anas. Oke, selanjutnya ya kita percepat. Rasulullah juga dermawan. Dikisahkan dari sahabat Nabi Umar bin Khattab, ia berkata, suatu hari seorang laki-laki datang menemui Nabi untuk meminta-minta, lalu beliau memberinya. Keesokan harinya laki-laki itu datang lagi, Rasulullah juga memberinya. Keesokan harinya datang lagi dan meminta kembali, Rasulullah pun memberinya. Pada suatu hari ia datang kembali untuk meminta-minta, lalu Rasul bersabda, aku tidak mempunyai apa-apa saat ini, tapi ambillah yang kau mau dan jadikan sebagai utangku. Kalau aku mempunyai suatu kelak, aku akan membayarnya. Subhanallah. Ya kan, sampai nggak punya sesuatu pun, ya orang ngambil. Biar saya ngutang gitu.
Umar bin Khattab yang melihat itu berkata, wahai Rasulullah, janganlah engkau memberi di luar batas kemampuanmu. Rasulullah tidak sependapat dengan perkataan Umar tersebut. Kemudian datanglah seorang laki-laki dari Ansar sambil berkata, ya Rasulullah, jangan takut, terus saja berinfak, jangan khawatir dengan kemiskinan. Mendengar ucapan laki-laki itu, Rasulullah tersenyum lalu beliau berkata kepada Umar, ucapan itulah yang diperintahkan Allah kepadaku. Ya itulah. Cuman ya beda tingkatan dengan kita lah. Tapi paling enggak seperti itu. Kalau saja ya. Ini beberapa sifat yang kita sebutkan. Kalau ada salah satu dari sifat yang kita sebutkan tadi ada pada seseorang, itu wajar kita mencintai. Salah satu saja. Sifat lemah lembut atau sifat dermawan tadi atau sifat rendah hati tadi. Satu saja ada pada diri seseorang itu layak untuk dicintai. Bagaimana kalau terkumpul semua sifat baik itu dalam satu sosok, ya, dalam satu orang. Rendah hati, pemalu, Rasulullah pemalu. Ya. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu masuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makannya. Tapi jika kamu dipanggil maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga Nabi malu kepadamu. Jadi ada sebagian sahabat itu nunggu waktu makan. Jadi dia bertamu tapi lama gitu ngobrol. Sambil nunggu waktu makan. Rasulullah kan mau ngusir nggak enak. Nggak diusir orang ini. Maka disebutkan di sini. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia Nabi malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan. Artinya ayat ini sampai turun gitu. Untuk tadi ya menegur sahabat-sahabat yang tadi ya nunggu. Rasulullah mau negur malu, ya. Gak mau nyinggung perasaan orang. Dari Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW adalah orang yang lebih pemalu daripada anak gadis perawan yang dipingit di kamarnya. Syubah menceritakan tentang Rasulullah dan berkata, dan apabila beliau tidak menyukai sesuatu maka dapat dikenali dari raut wajah beliau. Jadi untuk mengatakan tidak itu berat, ya. Tapi tampak Rasulullah nggak suka. Sehingga sahabat juga paham dari situ. Rendah hati. Oke. Sebentar kita langsungin aja. Janganlah kalian berlebihan dalam memujiku. Sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah hambanya, maka katakanlah Abdullah wa Rasul. Jadi aku hamba Allah. Aku Rasul Allah. Nggak usah berlebih-lebihan memuji yang aneh-aneh. Rasulullah juga zuhud. Wahai Rasulullah SAW, bagaimana kalau aku ambilkan untukmu kasur? Maka Rasulullah menjawab, untuk apa dunia itu? Hubungkanku dengan dunia seperti pengendara yang mampir sejenak di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya. Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah SAW tidur di atas kain tikar yang lusuh sehingga membekas di pipinya. Kan sampai Ibnu Mas'ud sendiri menangis ketika melihat itu. Ada riwayat yang lain juga Umar juga pernah melihat. Aisyah pernah berkata, aku selalu menangis jika makan dengan cukup kenyang. Seorang sahabat bertanya mengapa, dijawabnya, aku ingat Rasulullah yang selama hidupnya tidak pernah makan dengan kenyang. Baik roti maupun daging berturut-turut selama 2 hari. Suka membantu. Urwah berkata kepada Aisyah, wahai ummul mukminin, apakah yang dikerjakan Rasulullah SAW jika ia bersamamu di rumahmu? Aisyah berkata, ia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki, seseorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Ia memperbaiki sendalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air dari ember. Ya, kalau memposisikan orang biasa sih nggak apa-apa ya. Tapi posisi beliau itu kan sebagai, artinya kayak raja mana kalau di sekarang lah. Ya. Yang mau, kalau nyuruh-nyuruh aja kan gampang. Kalau posisi sebagai orang, maka ya Aisyah mengatakan, dia itu seperti kalian orang biasa kayak kalian itu. Kalian kan suka membantu istri, membantu ini kan. Bukan seperti raja ya. Padahal beliau posisinya sebagai pemimpin. Rasulullah memperbanyak zikir, sedikit bercakap kosong, memanjangkan sholat, memendekkan khutbah. Beliau tidak segan berjalan dengan seorang janda atau orang miskin untuk memenuhi keperluan mereka. Tawadhu, kan? Suka membantu. Kemudian selanjutnya, bahkan Rasulullah kalau bantu langsung diajak. Jadi Rasulullah kalau ditanya, pernah kan seorang perempuan, budak perempuan, nanya kepada Rasulullah satu tempat di Madinah, langsung dibawa. Mau mana tempatnya? Sampai di tempatnya baru ditinggal. Kalau kita kan enggak, Pak belok kanan,
Dia belok kiri, bisa lurus, belok kiri lagi udah. Karena agak malas juga ditanya kan. Jadi nggak niat bantu gitu. Rasulullah tanya mau kemana? Dibawa mau kemana? Ini menunjukkan bagaimana beliau suka membantu. Akhlak lainnya dikatakan Rasulullah SAW sama sekali belum pernah memukulkan tangannya kepada seorang pun dari pelayannya. Belum pernah memukul seorang pun dari istri beliau, dan belum pernah memukulkan tangannya kepada sesuatu pun kecuali bila dalam berjihad di jalan Allah. Bila menjabat tangan seseorang, Rasulullah tidak pernah melepaskan tangannya terlebih dahulu. Bila berjalan, Nabi tidak pernah menyeret kaki sandalnya sampai berbunyi. Nah, ini tadi ya. Bila berbicara dengan sahabat, Rasulullah menanggapinya sepenuh hati, hingga setiap orang merasa mendapatkan perlakuan khusus. Karena Rasulullah kalau berbicara, dia menatap dengan segenap tubuhnya. Bukan hanya wajahnya, tapi dengan segenap tubuhnya gitu. Kita kadang-kadang kalau malas kan, apa sih, ya, noleh aja nggak mau gitu. Kan nggak menghormati orang kan, kadang-kadang gitu. Rasulullah nggak begitu. Jadi benar-benar, ya, kalau jabat tangan aja nggak mau. Kadang-kadang kita, gini, mau dijabatnya nggak mau. Rasulullah tidak bangkit terlebih dahulu bila sedang duduk bersama seseorang. Rasulullah langsung menyambut jika dihampiri seorang meski sedang duduk. Luar biasa. Kalau raja udah duduk, nggak mungkin menterinya duduk kemudian dia bangkit. Rasulullah kalau ada orang datang dia bangkit untuk menyambutnya. Rasulullah langsung membalikkan tubuhnya ketika dipanggil seseorang. Tadi ya, dengan segenap tubuh, bukan hanya wajah. Rasulullah sangat menghormati tamu. Jika ada tamu yang datang dan hendak pulang, Nabi mengantarkannya hingga ujung jalan. Kita juga ya. Maka ini diantara akhlak yang perlu. Kadang-kadang kita ngelepas tamu itu nggak sampai keluar rumah. Udah, habis itu udah keluar. Ya kalau bisa kan sampai keluar rumah, sampai mobil itu kalau motor sampai pergi. Rasulullah sampai di ujung jalan. Nabi makanan yang terdekat jika menghadiri jamuan makanan. Nabi Muhammad mengundang orang-orang miskin dan janda serta tetangga terdekat memintakan doa dari mereka jika hendak bepergian. Ya. Jadi tadi masuk yang ya, tidak gengsi ya dengan janda dengan orang miskin. Rasulullah tidak pernah bersendawa maupun mengeluarkan suara jika sedang makan, baik sendirian maupun bersama-sama. Rasulullah tidak pernah memanggil seseorang dengan nama julukan. Rasulullah selalu menjenguk sahabatnya jika sedang sakit meskipun lokasinya jauh. Rasulullah. Dan itu kegiatan harian Rasulullah gitu. Jadi kegiatan harian Rasulullah itu jenguk orang yang sakit. Kalau ada yang sakit, masih dia jenguk. Rasulullah mengambil tempat duduk yang kosong dan tidak memilih atau meminta tempat khusus jika menghadiri pertemuan. Oke, nah ini terakhir, cinta Rasulullah kepada kita. Oke, saya ada 5 lagi ya, kita percepat. Jadi tadi ya, dengan sifat-sifat seperti itu, kalau kita nggak mencintai Rasulullah, padahal kalau satu saja sifat itu ada pada seseorang, layak untuk dicintai. Nah, tapi ini terkumpul semua sifat kebaikan itu pada satu orang, maka layak betul untuk dicintai. Nah, selain itu, ya Rasulullah juga mencintai kita. Kenapa kita layak, perlu, harus mencintai Nabi? Karena cintanya Nabi kepada kita juga luar biasa. Ini yang pertama, merindukan umatnya. Kita sudah dirindukan oleh Nabi SAW. Suatu ketika berkumpullah Nabi bersama sahabat-sahabat yang mulia. Di sana hadir pula sahabat paling setia Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, aku begitu rindu hendak bertemu dengan ikhwanku, saudara-saudaraku. Suasana di majelis itu hening sejenak. Semua yang hadir diam seolah sedang memikirkan sesuatu. Lebih-lebih lagi Sayyidina Abu Bakar. Itulah pertama kali dia mendengar orang yang sangat dikasihinya melontarkan pengakuan mencintai ikhwan. Apakah maksudmu berkata demikian wahai Rasulullah? Bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Abu Bakar bertanya. Rasulullah menggeleng-geleng kepalanya perlahan sambil tersenyum, kemudian baginda bersabda, tidak wahai Abu Bakar, kamu semua adalah sahabat-sahabatku. Dengan kata ashab ya. Kalau bahasa Arabnya dipakai kata sahabat itu kan ashab. Nah, Rasulullah ini dalam hadis ini menyebutkan kata ikhwan, saudara. Kalau secara bahasa saja seakan-akan lebih dekat, ikhwan dan ashab gitu. Maka ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Ghazali. Dalam salah satu tulisannya, itu bukan Imam Ghazali ya, Syekh Muhammad Ghazali, seorang ulama dari Mesir, ulama kontemporer, tapi sudah meninggal. Beliau mengatakan, kalau semuanya disuruh milih, mau jadi sahabat atau mau jadi umat sekarang. Beliau mengatakan ya ada kelebihan juga jadi umat sekarang. Kenapa? Disebut dengan kata ikhwan dan sudah dirindukan oleh Nabi SAW. Ya.
Ya kita tidak ditakdirkan untuk hidup bersama Nabi, menjadi sahabat Nabi. Tapi kita bisa menjadi orang yang bagian dari orang yang sudah dirindukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Abu Bakar, kamu semua sahabatku, tetapi bukan saudara-saudaraku. Kami juga saudaramu, wahai Rasulullah. Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman denganku, dan mereka mencintai aku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudaraku, dan mereka bersama denganku. Beruntunglah mereka yang melihatku dan beriman kepadaku, dan beruntung juga mereka yang beriman kepadaku, sedang mereka tidak pernah melihatku. Luar biasa. Ya seperti itu. Kemudian yang kedua, mendoakan umatnya. Suatu ketika istri Nabi SAW, Aisyah, berkata, saat melihat Rasulullah sedang senang hati, aku berkata, ya Rasulullah, doa anakku. Ya, jadi lagi santai-santai, gurau-gurau, ya kan? Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, doakan untukku. Rasulullah pun berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah, baik yang telah dilakukan maupun yang belum dilakukan, dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Mendengar itu, Aisyah tertawa hingga kepalanya jatuh di pangkuan Rasul. Artinya ini kan sebenarnya guyon. Jadi guyonan Aisyah itu, ya. Guyonan. Jadi di keadaan yang santai-santai kan Rasulullah doakanlah saya gitu. Akhirnya Rasulullah mendoakan beneran. Maksudnya Aisyah, oh cuman guyonan aja kok Rasulullah ditanggapin serius gitu kan. Maka Aisyah ketawa. Tapi Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, apakah doaku tadi membuatmu bahagia? Aisyah menjawab, bagaimana aku tidak bahagia dengan doa engkau tadi? Dan Rasulullah mengatakan, demi Allah, itu adalah doa yang aku panjatkan setiap sholat untuk umatku. Untuk kita semuanya. Di Rasulullah sudah mendoakan kepada kita untuk diampuni dosa kita yang terlalu berlalu maupun yang akan datang. Jadi bukan berpikir hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya menyiapkan syafaat. Nabi SAW bersabda, setiap Nabi mempunyai doa yang telah dikabulkan. Sedang aku ingin menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat nanti. Nabi Nuh dipakai doanya di dunia. Ya. Nabi-nabi yang lain dipakai doanya di dunia. Nabi Muhammad sengaja nyimpan. Jadi jatah doa yang dikabul itu nggak dipakai. Bukan untuk beliau sendiri, tapi untuk kita. Karena nanti di akhirat kita butuh itu. Syafaat yang kita butuh. Selanjutnya, mengkhawatirkan umatnya. Rasulullah sudah mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan artinya nggak mau ada keburukan yang menimpa kita. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dia berkata, sesungguhnya Nabi SAW membaca ayat Ta'ala tentang Nabi Ibrahim. Jadi ketika Rasulullah membaca surat Ibrahim ayat 36, ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala telah menyesatkan kebanyakan dari mereka. Maka barang siapa yang mengikuti, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu. Jadi Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah, ya Allah, banyak dari umatku ini yang tersesatkan oleh berhala-berhala sehingga mereka jadi menyembah berhala. Gitu. Lalu beliau juga membaca aduan Nabi Isa, jika engkau menyiksa mereka maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu ya Allah, dan jika engkau mengampuni mereka maka sesungguhnya engkau lah maha perkasa lagi maha bijaksana. Sama, Nabi Isa juga mengadu kepada Allah, ya Allah, banyak umatku yang tersesat, yang seharusnya menyembah engkau jadi menyembahku. Maka Nabi Isa kemudian berdoa kepada Allah, kalau engkau azab ya itulah hakmu untuk mengadab. Mereka menyembah aku bukan menyembah aku. Ya. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya dan berkata, umatku, umatku, dan beliau menangis. Maksudnya, ya Allah, bagaimana dengan umatku? Apakah umatku akan seperti umat Nabi Ibrahim disesatkan oleh berhala? Apakah umatku akan seperti umat Nabi Isa yang justru menuhankan dia bukan menuhankan Allah? Maka Nabi Muhammad seakan minta jaminan. Ya Allah, bagaimana dengan umatku? Maka kemudian Allah mengutus malaikat Jibril. Wahai Jibril, temui Muhammad. Dan Tuhanmu lebih mengetahui, artinya Allah lebih tahu tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tanyakan kepadanya, apa yang membuatnya menangis? Maka Jibril AS memandanginya dan menanyakan, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah memberitahukannya apa yang dia ucapkan. Maka Allah berfirman, wahai Jibril, temuilah Muhammad dan katakan, kami akan membuatmu redha dalam masalah umatmu dan kami tidak akan menyakiti.
Inilah yang menjadi alasan bahwasanya umat Nabi Muhammad ini terjaga. Kita nggak usah dikit-dikit nyalain orang, nyalain ini, ya kan? Allah sudah menjaga umat ini. Maka sampai kapanpun insya Allah nggak akan ada umat Islam ini yang menyembah Nabi Muhammad karena udah dijaga. Nggak akan seperti Nabi Isa alaihissalam. Maka jangan mudah-mudah kita. Wah ini kafir, ini nggak masuk surga, ini enggak. Tidak jaga. Mayoritas umat ini tidak akan tersesat. Mayoritas. Ya kan? Kalau kesalahan-kesalahan sedikit, ya itu wajar. Khilafiyah. Tapi mayoritas umat ini nggak akan tersesat. Beda, mohon maaf lah, kita berbicara dengan agama sebelah gitu kan. Kebanyakan sudah tersesat. Mungkin hanya sedikit yang masih berpegang dengan ajaran Nabi Isa. Oke, itu jaminan Allah. Kemudian di antara bentuk kasih sayang cinta Nabi SAW kepada kita, Rasulullah bahkan berkurban juga untuk kita umatnya. Rasulullah tahu nggak semuanya umatnya mampu untuk berkurban. Diriwayatkan dari Jabir, beliau berkata, aku ikut bersama Rasulullah SAW pada hari Idul Adha di musola, di lapangan tempat sholat. Setelah selesai khutbah, Rasulullah SAW turun dari mimbar, lalu dibawakan kepadanya seekor kambing kibas. Lalu Rasulullah menyembelihnya dengan kedua tangannya seraya berkata, dengan menyebut nama Allah, Allahu Akbar, ini adalah kurbanku dan kurban siapa saja dari umatku yang belum kurban. Maka insya Allah kita yang nggak pernah punya kesempatan untuk berkurban karena apa ya, mungkin karena kekurangan secara ekonomi atau apa, Rasulullah sudah mengantisipasi. Jadi insya Allah sudah diinikan oleh Rasulullah, diwakilkan. Meringankan beban umatnya. Seandainya tidak memberatkan umatku, tentu aku akan mewajibkan bagi mereka untuk bersiwak setiap kali wudhu, dan aku akan mengakhirkan sholat isya hingga pertengahan malam. Tidak mau memberatkan kita. Ketika sholat tarawih itu ya, Rasulullah kan di malam Ramadan itu pernah keluar, kemudian sahabat ngikut sholat jamaah. Hari kedua ngikut semakin banyak, hari ketiga semakin banyak, hari keempat Rasulullah nggak keluar. Sampai subuh kemudian Rasulullah keluar, Rasulullah mengatakan, saya tahu kalian menunggu saya, tapi saya tidak mau menjadikan hal ini sebagai kewajiban. Rasulullah itu melakukan peperangan yang disebut ghazwah, juga melakukan syariah. Syariah ini perang yang Rasulullah nggak ngikut, tapi ngutus sahabat untuk berperang. Saya pernah membaca salah satu hikmahnya itu ternyata Rasulullah nggak ingin memberatkan sahabatnya. Rasulullah kalau ikut perang, sahabat-sahabat itu ya mau tidak mau ikut perang. Sehingga yang punya alasan, punya ini tuh kadang-kadang ya tetap dalam tanda petik sebagian terpaksa atau ini untuk perang. Dia ikut perang. Sehingga kadang-kadang Rasulullah nggak perlu ikut, Rasulullah ngutus. Sehingga sahabat-sahabat itu nggak terpaksa ngikut. Gitu. Ya kalau Rasulullah ngikut, maka semuanya harus ngikut. Ya kan? Kalau Rasulullah ngikut, semuanya kan harus ngikut. Gitu. Sehingga kadang-kadang Rasulullah ngutus saja sebagian sahabat supaya sahabat-sahabat yang lain yang punya urusan, ya kan, yang punya ini itu tuh nggak merasa berat untuk meninggalkan itu. Itu saya pernah baca. Jadi bagaimana sayangnya Nabi ya, nggak mau memberatkan kita. Yang lain-lain juga banyak ya. Kemudian masih berapa nih? Oke, 1, 2 lagi. Menginginkan kebaikan untuk umatnya. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari kaum kalian sendiri yang tadi sudah. Oke. Kemudian menjaga dari keburukan. Permisalan diriku adalah seperti orang yang menyalakan api. Ketika api telah menyinari apa yang ada di sekelilingnya, berdatanglah aneh-aneh dan hewan-hewan yang berjatuhan ke dalamnya. Sementara itu, orang ini terus berusaha menghalangi mereka dari api. Namun serangga-serangga itu mengabaikannya hingga berjatuhan ke dalamnya. Rasulullah bersabda, itulah permisalan diriku dan diri kalian. Aku menarik ikat-ikat pinggang kalian untuk menyelamatkan diri kalian dari api neraka, seraya berseru jahilan neraka, jahilan neraka. Namun kalian kebanyakan umatku tidak menghiraukanku dan menerjang berjatuhan ke dalamnya. Jadi mengibas-ngibas jangan di sini, supaya kita nggak masuk ke api tadi. Ya. Tapi sebagian kita masih memaksakan diri untuk masuk ke api. Ini diantara ya mungkin beberapa poin lah ya yang bisa menjadikan alasan sebab kenapa kita perlu, layak, bahkan bisa dikatakan wajib untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya rasa cukup. Saya kembalikan kepada Ustaz Imam.
Baik Ustaz Johar, terima kasih. Sangat terperinci sekali tadi kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW. Kalau kita lihat tadi ada 3 garis besar ya. Yang pertama adalah fisiknya, jadi ya manusia mencintai seseorang wajar dilihat dari fisiknya, apalagi fisik Rasulullah yang sangat sempurna. Kemudian yang kedua akhlaknya, sudah disebutkan banyak sekali kumpulan sifat baik yang ada ya, bahkan semua sifat baik ada di dalam diri Rasulullah. Dan yang ketiga adalah Rasulullah sangat mencintai umatnya ya, sangat mencintai kita, bahkan selalu mendoakan, memikirkan kita yang belum lahir saat itu ya. Sudah dipikirkan, sudah didoakan, sudah dikurbankan juga, maka begitu cintanya Rasulullah kepada kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai Rasulullah SAW. Baik, Bapak-Bapak sekalian, silakan kalau ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz berkaitan dengan tema ini atau di luar juga nggak apa-apa. Ustadz, tanya Ustadz. Silakan Pak Adi. Tadi Rasulullah sudah mendoakan umatnya untuk menjadi mungkin yang ini biar kita masuk dalam golongan yang didoakan sama Rasulullah itu yang persyaratan ininya seperti apa? Mungkin perlu ditambahkan penjabaran supaya ini ya, wallahu alam, artinya nggak ada rincian tambahan ya. Tapi kalau kita katakan umat Nabi Muhammad, umat itu ada 2. Ada umat ijabah, ada umat dakwah. Ini dulu saya pelajari di materi ilmu dakwah. Umat, jadi kita semuanya kan umat Nabi Muhammad. Dan umat Nabi Muhammad itu ada umat ijabah, umat yang menerima dakwah Nabi. Ada yang umat yang sasaran dakwah Nabi. Artinya yang tidak beriman itu semua umat Nabi. Ya sekarang yang orang Yahudi, Nasrani, ya, semuanya orang yang hidup setelah diutusnya Rasulullah itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Cuma tadi umat dibagi menjadi 2. Ada umat yang menerima dakwahnya kaum muslimin, ada umat yang tidak menerima dakwahnya. Tapi semuanya adalah umat Nabi Muhammad. Nah mudah-mudahan lah kalau dikatakan di sini umatnya, kalau menurut saya umat yang menerima dakwah. Ya terlepas dari background dari apa ya kan, mudah-mudahan artinya selama dia bersyahadat, dia mengimani Nabi SAW, bagian dari umat beliau gitu. Karena rincian yang lainnya saya nggak tahu juga, wallahu alam. Ya mudah-mudahan yang dimaksud dengan umat itu adalah ya tadi bagian dari kita, umat dakwah, umat yang sudah umat ijabah, umat yang sudah menjawab dakwah Nabi. Kaum lah Ustadz ya. Kalau ya, yang kaum ya. Jadi mau yang nerima nggak nerima itu kaumnya Nabi tersebut gitu ya. Betul. Maka di sini yang menjadi nggak apa-apa tambahannya. Menjadi alasan penafsiran begini tentang terbaginya umat Islam menjadi 73 golongan. Udah pernah kita singgung belum ini? Udah pernah ya? Yang bisa dibahas ulang lah. 70 iya, bisa banyak, bisa 70 itu angka, bisa 70 itu banyak gitu saja. Bukan. Jadi gini. Itu kan hadisnya mengatakan begini ya. Orang-orang Yahudi terbagi menjadi 71 kelompok. Orang-orang Nasrani terbagi menjadi 72 kelompok. Dan umatku terbagi menjadi 70. Jadi Rasulullah nggak mengatakan umat Islam. Jadi Rasulullah nggak mengatakan kan ya Yahudi terbagi 71, Nasrani terbagi 72, Islam atau Muslim terbagi enggak. Tapi Rasulullah mengatakan umatku terbagi menjadi 73. Maka di sini ketika membicarakan kata umatku, umat Nabi Muhammad itu ada yang beriman, ada yang nggak beriman. Sehingga di sini kita nggak perlu rebutan. Ketika menafsirkan kata umat ini hanya sekedar kaum muslimin, sehingga kan akhirnya rebutan siapa yang satu yang masuk surga, yang lain masuk neraka itu. Jamaah Muhammadiyah bilang dia, yang NU bilang dia, Jamaah Tabligh bilang dia, ya kan? Salafi bilang dia, apalagi ini akhirnya rebutan. Saya satu dari 70. Udah kita bilang aja. Jadi yang satu itu adalah umat Islam, yang 72 yang lain ya umat Nabi Muhammad tapi agama-agama yang lain gitu.
ya kan? Itu sampai sekarang sih pemahaman yang saya ikuti ya, yang lebih mendekatkan untuk tadi supaya kita nggak berantem, supaya kita nggak saling mengklaim kebenaran untuk kita ya, sesama muslim loh ya. Ya, kalau dengan yang non muslim ya memang begitu kita. Karena tadi kalau kita tafsirkan seperti tadi ya, akhirnya rebutan semuanya. Nah di situ Rasulullah menggunakan redaksi bukan muslim ya. Jadi Yahudi, Nasrani dan umatku. Bukan Yahudi, Nasrani, Muslim. Sehingga umatku ini bukan berarti Muslim. Jadi yang terbagi 73 itu bukan berarti ya. Ini salah satu penafsiran. Tapi ya penafsiran yang lain ya para ulama juga memberikan tafsiran. Jadi umatku. Nah yang satu masuk surga, lain masuk neraka. Satu inilah yang bersyahadat, yang bersaksi kepada Rasulullah Muhammad Rasul. Yang lainnya ya banyak. Yang sekarang kan semakin banyak aliran-aliran sesat, kebatinan dan lain sebagainya. Allah. Nah, nyambung kita aja sih. Kalau tadi kan doanya umatku, tapi kalau yang syafaat tadi beda lagi Ustaz ya. Kalau itu memang yang menerima, kalau yang syafaat ya. Yang syafaat gimana? Kan kalau tadi kan ada Rasulullah mendoakan umatku, umatnya Rasulullah. Tapi ada lagi yang ditahan untuk syafaat. Nah, kalau yang syafaat ini kan beda ya. Harusnya yang beriman pada Rasulullah kan, yang menerima dakwanya Nabi kan Ustaz ya. Ya. Syafaat ini ya gini ya, kita perlu memperbanyak cara. Jadi Rasulullah itu seakan-akan melapis-lapisi gitu. Jadi gini, saya kasih contoh lah. Kita ini kan banyak amalan yang menghapuskan dosa kita ya. Tapi kita kan nggak bisa berpangku dengan satu amalan. Saya kasih contoh. Puasa hari Arafah menghapuskan dosa setahun belakang, setahun depan. Gitu ya. Kemudian ada puasa Asyura menghapuskan pahala setahun belakang. Nanti Ramadan dengan Ramadan juga menghapuskan dosa antar kedua. Nah, kalau bisa kita lakukan semuanya gitu. Sehingga kalau kita puasa Arafah kita tuh nggak diterima, kita punya apa ya? Punya jaminan lain. Cadangan. Nah, cadangan dengan puasa Asyura. Oh, cadangan dengan Lailatul Qadar. Oh, cadangan dengan gitu kan kita kan nggak tahu dari mana diterimanya. Tapi kalau ya udahlah puasa Arafah aja kan udah 2 tahun. Ya kan, nggak perlu puasa Asyura lagi, nggak perlu ini, udah diampuni. Ya kalau yakin. Ya kan? Maka kita perlu memperbanyak tadi cadangan-cadangan. Kadang-kadang kita juga seperti itu kan dalam hidup kita. Ya kan? Ya kayak HP, kita harus perlu power bank. Walaupun sudah buat colokan, kita tetap perlu power bank, ya kan? Nanti apa lagi? Gitu. Ya kan gitu. Nah, dalam masalah agama juga kita perlu gitu. Jadi bukan berarti kita mengandalkan. Nah, Rasulullah seakan-akan memberikan seperti pelapis-pelapis. Ini doa saya, ini nanti di akhirat. Mungkin karena orang itu ada ini sehingga dia nggak kena dengan doa saya tadi. Ya. Artinya doa ini kan bukan berarti semuanya dapat gitu ya. Mungkin ada kriteria-kriteria khusus yang memang ya kan syarat ketentuan berlaku semuanya. Gitu. Nah mungkin ada sebagian yang nggak kena dengan doa ini, kena dengan syafaat. Mungkin ada yang kena dengan syafaat, kena dengan yang lain, ya kena dengan yang. Jadi Rasulullah saking sayangnya dengan kita tuh ngasih cadangan supaya bisa gitu. Salah satu dari kita tuh dapat yang mana. Kalau dapat semuanya, alhamdulillah. Begitu mungkin. Oke. Ada lagi yang lain, Bapak-bapak? Ustadz tadi ada nanya apa? Ada perkataan tadi Rasulullah tidak pernah menyebut nama julukan. Bukannya Rasulullah selalu manggil apa lakap julukan, ke Abu, mungkin bukan lakap ya? Mungkin ya, julukan yang menyakitkan. Nama jelek ya? Ya, okay. Julukan yang menghina itu maksudnya. Jadi ada, ya memang disebut juga lakop, ya kan? Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian memanggil-manggil dengan julukan. Tapi julukan yang dimaksud di sini adalah julukan yang menghinakan atau yang negatif lah.
Karena ada orang itu yang dipanggil dengan gelaran jelek, tapi dia nggak marah gitu. Kan ada seorang ulama namanya Hatim Al-Asom. Hatim si Tuli. Gitu kan. Ya karena memang dia disebutnya seperti itu, dan dia dipanggil itu tuh nggak merasa dia disakiti gitu ya. Ya seperti Abu Hurairah nanti, ya ada sebagian sahabat tuh kalau dilihat juga ya itu tadi julukan-julukan yang mungkin nggak pas juga gitu. Tapi itu sudah menjadi apa namanya ya, menjadi panggilan dia. Ulama-ulama kita tuh ada sebagian yang ada Al-A'raj. A'raj itu mohon maaf pincang kalau nggak salah A'raj itu. Ya tapi ya kayak tadi ya. Kalau kayak saya di Melayu nih ya, di kawasan Bangka ini, kan ada orang itu yang memang dipanggil dengan gitu. Orang itu pendek ya dipanggil Pak Indek. Ya kan bukan menghina, tapi memang panggilan gitu. Jadi paman saya tuh ada ya orangnya memang pendek, kita manggilnya Ndek. Pak Ndek. Iya Pak Ndek. Ada yang Pak Item ya kan? Ada Pak Item ya kan manggil. Tapi ya dia nggak ngerasa tersakiti gitu. Nah, ya Allah lah mungkin begitu Pak ya. Nah, jadi maksudnya lakop di sini lakop yang menghinakan atau merendahkan seorang. Ya kayak kita kan kadang-kadang gitu ya. Apalagi kalau manggil Abu Jahal gimana? Nah, seperti Abu Jahal. Abu Jahal ini dia itu sebenarnya namanya itu kan Abu Amru. Hakim. Amru bin Hisham, dia punya gelaran Abul Hakam. Punya gelaran Abul Hakam. Saya kurang tahu juga apakah Rasulullah itu pernah menyebut dengan Abu Jahal atau tidak ya? Atau itu sebutan yang populer di belakangan gitu ya. Apakah saya kurang tahu juga sih. Mungkin apa? Karena kalau menyebut dengan kata Amru, ya Rasulullah kan berdoa, ya Allah bantulah Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar. Jadi Rasulullah kan doanya gitu. Umar itu dengan Amru itu sama. Jadi kalau tulisan Arabnya itu Umar atau Amru, itu dua-duanya bisa dibaca. Maka Umar bin Khattab juga bisa dibaca Amru bin Khattab. Umar bin Hisham, Amru bin Hisham. Nah, Rasulullah pernah berdoa, ya Allah bantulah Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar. Karena orang yang pertama, ya awal-awal dakwah, orang yang sangat keras penentangannya terhadap Rasulullah itu di antaranya dua orang ini. Rasul berdoa, ya Allah bantulah Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar. Artinya dari dua Umar ini pilih untuk masuk Islam yang bisa membantu. Kemudian Allah memilih Umar bin Khattab dan membiarkan Amru atau Umar bin Hisham. Nah, saya nggak tahu juga, mungkin nanti nggak tahu Pak Didi ada informasi atau enggak. Rasulullah apakah pernah menyebut nama Abu Jahal atau nama itu populer di belakangan gitu Pak? Karena Abu Lahab itu juga sama. Abu Lahab itu namanya kan bukan Abu Lahab. Namanya itu adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Pamannya Nabi kan? Dia Abu Lahab itu biasa dipanggil dengan Abu Lahab karena mukanya memang merah. Tapi dipelesetkan oleh Allah Abu Lahab ini Abu yang nanti dibakar sama api yang merah gitu. Jadi jadi nama lengkapnya dipakai menyala-nyala. Menyala-nyala. Jadi istrinya kan Jamil tuh, Umi Jamil. Jadi memang Abu Lahab sama Umi Jamil ini kan biasanya digambarkan memang powerhouse-nya orang selebritinya orang inilah. Jadi Abu Lahab tuh ini cakep, besar dan kaya, dan Jamil itu cantik dan seterusnya. Karena dan muka orang Arab yang kemerah-merahan itu dianggap sesuatu yang bagus. Jadi Abu Lahab itu awalnya. Jadi bukan penghinaan kalau Abu Lahab. Bukan, tadinya bukan. Tapi pas begitu turun surat itu dia jadi dipakai untuk dia status dia nanti di akhirat. Kemudian kalau Abu Jahal tuh saya nggak pernah menemukan Rasulullah menyebut nama kata Abu Jahal itu secara langsung. Jadi sering disebut dengan Amarnya bin Hisam gitu. Hanya saja para sahabat karena ininya kebenciannya dan karena perlakunya Abu Jahal tuh
keterlaluan, makanya para sahabat biasanya yang menyebut Abu Jahal. Tapi saya pernah mendengar kisah Ikrimah bin Abu Jahal itu. Jadi ketika ingin masuk Islam, begitu datang ke Rasulullah SAW, itu Rasulullah perintahkan jangan sekalipun kalian sebut nama ayahnya Abu Jahal. Jadi Rasulullah larang. Rasulullah larang menyebut Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi waktu Ikrimah masuk Islam. Ya. Jadi Abu Jahal itu kan kalau secara bahasa berarti kan bapak kebodohannya. Tapi dia itu di awal jadi nggak itu boleh kita gimana? Di awal itu dia punya gelaran Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Karena memang Abu Jahal ini sebenarnya orangnya tadi sebelum datang Islam itu dia bijaksana, dia orangnya memang tokoh yang berpengaruh dan dia disegani oleh orang-orang. Tapi setelah tadi karena kebenciannya terhadap Islam, ya kan, kemudian ya ada hasud juga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Dia kan mengatakan kenapa bukan dari kami? Kalau seumpamanya ada Nabi harusnya dari tadi Urwah bin Mas'ud atau Abu Jahal yang harus jadi Nabi. Nah, rajulaini minal qaryataini azim kalau nggak salah. Kalau Urwah bin Mas'ud ada di Taif, kemudian Abu Jahal. Jadi kalau yang seharusnya jadi Nabi itu antara dua orang ini, katanya, karena orang yang dianggap. Nah, kemudian disebut Abu Jahal karena tadi, tahu saya sih ya, karena tadi tindakan-tindakannya jadi kayak bodoh gitu setelah yang seharusnya orangnya itu baik, ya kan, bagus. Jadi kok kayaknya gitu. Ya mungkin kadang-kadang kita ngelihat ya, ada orang-orang tertentu lah yang kemarin baik, kemudian dia masuk kelompok atau masuk partai atau masuk ini jadinya, kok jadi, ya gitu, mungkin kita seperti itu ya, kadang-kadang kita, sehingga julukannya itu jadi beda. Allah alam istilah gitu mungkin, nggak tahu Pak Didi ya. Yang saya tahu sih itu Nabi Muhammad sini nggak pernah menyebut nama kata Abu Jahal secara spesifik. Oke. Ya. Oke, ada lagi Pak? Pak Wahyu ini biasanya nih menanya. Pak Wahyu. Pak Andri. Ustadz Pak Imam Camon. Tadi Ustadz awal-awal kan saya kan baru masuk kan. Awal-awal tadi ngomong mau bicara mengenai Maulid Nabi bukan ya? Bukan ya? Maulid. Oh ya Pak Adi, ya Pak Adi kan tadi kita bahas Maulid gimana Ustadz? Nah, gitu. Jadi ya udah kita bahas sejarah Nabi aja kan istilahnya. Gitu. Maulid itu kan salah satu di antara bentuk ekspresi kecintaan gitu ya. Biar kita tidak membahas masalah-masalah yang bikin berantem gitu. Kalau ini kan insya Allah gitu ya. Nah, cara menyampaikan atau mengungkapkan cinta ya silahkan Mas. Tapi kalau akademik kan nggak apa-apa. Di sini orangnya insya Allah ini. Oh iya, enggak apa-apa silakan. Orangnya matur. Kalau Pak Adi santai ya Pak Adi ya. Mau pakai musik nggak pakai musik silakan. Sama. Artinya itulah ya, kita insya Allah banyak orang yang nggak maulid juga ya. Ketika disebut nama Nabi juga menangis ya hari ini. Makanya nggak usah kita suudzon, orang yang nggak maulid nggak cinta Rasul. Banyak ekspresi kecintaan. Kita juga jangan suudzon kepada yang lakuin maulid ya kan, terlalu berlebih-lebihan mengagungkan Nabi. Nggak juga. Yang disampaikan oleh hadis Nabi tadi ya, jangan memujiku seperti memuji Isa. Apa maksudnya? Menuhankan gitu. Karena pujian yang berlebihan kepada Nabi Isa itu kan dituhankannya itu. Kalau hanya mengucapkan Sayyidina atau hanya memuji dengan Maulana, Habibuna, Syafi'ina, itu ya ada. Gimana masa itu berlebihan? Jadi yang maksud berlebihan itu kan konteksnya. Semua kata Maula di Quran itu ke Allah tuh, anta maulana fansurna alal qaumil kafirin kan. Enggak, tapi hadis Nabi ada Pak. Nabi mengatakan man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Di hadis Ghadir Qaum itu ya, hadis yang dijadikan oleh orang-orang Syiah sebagai alasan Ali berhak menjadi. Tapi itu kan hadis itu diterima juga oleh orang-orang Sunni
tapi mereka mengartikan berbeda. Jadi kalau di situ kan Rasul mengatakan man kuntu maulahu fa'aliyun. Barang siapa menjadikan aku sebagai maula, pemimpinnya, pelindungnya, maka Ali juga dijadikan sebagai pelindungnya. Artinya ketika itu dalam peperangan kamu harus turut kepada Ali, karena Ali aku jadikan sebagai panglima. Nah, bagi orang-orang Syiah itu seakan-akan sinyal bahwasanya Ali itu yang menjadi pemimpin setelah Nabi, bukan Abu Bakar. Tapi kalau orang Sunni beranggapan sinyal yang kuat itu adalah ketika Rasulullah sebelum meninggal itu menjadikan Abu Bakar sebagai imam, ya. Ya di sini sih ya istilah masing-masing. Tapi kata maula artinya bukan sesuatu yang salah, karena tadi ya maula itu bisa berarti pelindung, bisa berarti Tuhan. Kalau Tuhan pasti Allah, ya kan? Makanya tadi Maher Zain kan juga tadi ya yang Pak Didi tadi. Maulaya sholli wa sallim. Wah, Bang Abe langsung. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Itu kalau tadi ya Bang, itu nggak berlebihan kalau sampai menuhankan atau memberikan sifat-sifat yang mungkin nggak layak bagi Rasulullah baru kan. Tapi kalau hanya sekedar tadi ya memuliakan dengan Habibina, Syafi'ina, ya kan? Syafi'ina kan betul, ya kan? Ana syafi'un musyaffa' kata Rasulullah. Aku adalah orang yang memberi syafaat dan diberi syafaat. Maksudnya diberi syafaat itu aku diberi hak oleh Allah untuk memberi syafaat. Jadi syafaat itu kan apa tadi ya, seperti penolongan. Jadi saya itu dikasih Allah hak untuk memilih siapa yang akan saya kasih itu tadi. Jadi kayak saya ya menteri atau kayak kuota haji gitu ya kan. Kuota haji dari Saudi dikasih ke kedutaan dikasih menteri dikasihkan, oh saya punya jatah 10 orang nih, siapa yang mau, gitu. Tetap yang ngasih Saudi. kan ada nih haji apa nih namanya, haji furoda atau haji apa, haji Abidin apa atas biaya dinas. Ya kan, ya haji furoda itu ya kan, haji yang langsung berangkat 300 juta itu kan kota dari mana, kota dari kerajaan Saudi dikasih ke kedutaan Indonesia dibagi ke travel ya, analoginya begitu. Jadi Allah memberi syafaat kepada Nabi, ada bagian diberikan kepada Quran, sehingga Quran mengatakan ya Allah berikan dia syafaat terhadap karena aku, ya kan, dia malam-malam nggak tidur karena baca aku. Puasa juga mengatakan begitu, ya Allah orang ini siang-siang tidak makan, tidak melambaikan syahwat, berikan syafaat karena aku. Allah memberi porsi-porsi syafaat kepada Nabi, kepada amalan-amalan, bahkan kepada orang-orang yang salih ya, tapi yang pasti kesalihannya Allah juga bisa tadi orang-orang saleh bisa memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Wallahu a'lam. Ya baik, cukup kali ya Bapak-Bapak, sudah jam 11. Insya Allah besok siang kita lanjutkan di kantor untuk acara kopdar ya, nanti bareng Pak Didi untuk membahas atau diskusi sharing mengenai bagaimana menanggapi perkembangan anak ya ketika menanyakan tentang agama ke kita dan kemudian kitanya agak kesulitan bagaimana menjelaskannya. Nah nanti kita bisa saling bertukar pikiran ya bersama Pak Didi yang memandunya nanti insya Allah jam 11 di kantor. Yang di Hongkong nih ya Pak Wahyu, ya, Pak Aryan dan insya Allah ya Pak Andri ya, bisa Pak Andri ya, Pak Wisesa jadinya bisa datang Pak Sesa? Nah, sepertinya nggak bisa Mas, cuma. Oh nggak bisa ya. Oke ya, yang apa. Baik, alhamdulillah. Malam hari ini kita cukupkan, mohon bisa ditutup dengan doa Ustadz Johar, dan mohon doanya juga untuk bagi kami yang sanak saudaranya sedang sakit ya, orang tua kita, anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit, mohon bisa didoakan untuk bisa diberikan yang terbaik, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz Johar. Baik kawan-kawan yang dirahmati Allah, mengakhiri majelis kita pada
kesempatan malam hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin mendekatkan kita kepada Allah, menjauhkan kita dari maksiat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah limpahkan kebaikan, Allah hindarkan dari segala keburukan. Kita mengawali dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina